Dia punya kekuasaan politik besar, bisa apa saja, tapi dia tidak jujur, pernah korupsi. Dipegang, kamu kalau main-main, saya pegang deh kamu. Oh, kasusnya Kemerdekaannya habis. kartu asnya udah dipegang. Dia tersandera itu namanya. Nah, itu kalau orang tidak jujur itu tersandera. Punya kekuasaan besar, tapi harus dia gadaikan bersama dengan harga dirinya, sehingga orang jadi tidak punya harga diri kan. Penguasa tapi tidak punya harga diri. Moral juga, karena moral itu menyangkut soal benar dan salah. Etika itu baik dan buruk. Karena baik dan buruk itu belum tentu terkait dengan benar dan salah. Ya, soalnya, kan gitu, kan? Soalnya ada yang bilang misalnya. Etika nggak penting. Oke, boleh seorang ganggu. Ya, Aliful Rahman. Tekniknya boleh Pak. Datang Kim kan, dari Sumenep ki. Oke. Sengaja datang dari Anja. Oke, soro. Ini kan soro Afid nih. Oke, napa tore? Kula tonggo naki lencelenan ban keluarga bari kan. Dua kali mah. Ka Lombang. Oh, ke Lombang. Oke. Telepon menafis soro mangkat. Terus ada hikmah luar biasa ketika saya diajak ke sini. Kenapa? Karena coba kita mungkin sampean nggak nyadar gitu ya, tapi coba kita cerita dari kemarin dulu. Kemarin kan sampean datang di Natal ya di Surabaya tadi malam ya, terus menginap di Marriott ya. Marriott ya. Saya tadi juga ke Marriott sama Hafid. Dan kesini itu cukup mengagetkan karena kita nginep di pesantren. Jadi dari Marriott yang bintang 5 dengan segala fasilitas dan kemewahannya, malam ini nginep di pesantren. Bapak nggak ada perasaan deg gitu atau biasa aja? Enggak, seneng karena nostalgia. Setiap nostalgia itu biasanya membuat orang seneng. Karena apapun kalau terlalu banyak itu kadang-kala enak juga ya. Misalnya selalu ke hotel bintang 5 setiap pergi, itu enak juga kadang-kala kan. Ya kalau pertama gitu, wah semua tersedia makanan enak-enak gitu. Tapi kadang-kala kita ingin makan di luar aja di pinggir jalan kan gitu, meskipun di hotel. Saya tadi malam di hotel bintang 5 yang semua tinggal pesan, tinggal telepon. Saya suruh belikan nasi bungkus, nasi Madura juga. nasi Madura. Karena sesekali kan kenikmatan yang terlalu berlebihan itu juga membosankan. Nah, seperti saya selalu tidur, kalau bepergian tidur di hotel mewah gitu. Ya sekali-kali saya kok dulu tidur di pesantren kok enak ya. Lalu terpikir oleh saya mumpung saya mau ke Jawa Timur, coba saya mau nginep di pesantren. Oh, ini bukan yang pertama Pak nginep di pesantren? Waktu kecil loh, iya. Kan dulu kecil. Enggak, tadi kan sudah ini pertama nih, kalau sejak jadi pejabat pertama nginep di pesantren. Ini kan biasanya kalau ke pesantren, kalau di sebuah kota ada pesantren dikunjungi, nanti keluar dari pesantren nginep ke hotel. Sekarang keluar dari hotel masuk pesantren. Enggak, tadi saya ngobrol sama Hafid. Kenapa? Dia kan alumni Gontor. Saya juga santri dulu. Sampai ke sini tadi itu gila ya. Dari Marriott kita ke pesantren. tapi kami itu minta nasihat Pak, karena terus terang itu nggak mudah bagi kami, nggak mudah karena gimana ya, jadi orang yang terbiasa hidup di hotel gitu ya, dengan kebiasaan gitu. Saya aja kalau nginep di Hotel Melati Pak, itu agak kurang gimana ya, kurang enak ya, apalagi di pesantren. Kita nanti jauh lah, bukan di situ. Ya, tapi kami tuh butuh nasihat karena banyak orang sekarang terjebak pinjol yang sampean sebut kemarin itu, salah satunya adalah karena susah sekali menurunkan gaya hidup. Itu kami itu kayaknya butuh nasihat dari panjenengan bagaimana cara ya menikmati semua yang ada ini dan berbiasa dengan segala kondisi. Ya pertama gini ya, kalau soal gaya hidup itu pertama kalau saya ya hidup seadanya saja, secukupnya. Bukan semua yang ada, tetapi yang cukup aja. Kita butuh apa sih? Ya itu aja.
Maka saya katakan dari tradisi pesantren yang saya peroleh pertama itu oleh guru saya dulu, jangan tamak. Karena sumber korupsi itu tamak itu. Tamak itu udah punya masih pengen lagi, punya pengen lagi, gitu kan? Itu guru saya bilang, kalau guru saya memberi contoh tuh gampang dulu. Kiai saya, Kiai Mardian, saya disuruh makan terus sampai enak gitu. Nah, lalu dibilang besok jangan tamak karena kebutuhan manusia itu cuma segitu. Piring. Iya kan? Nanti siang lapar lagi cuma segitu. Oleh sebab itu jangan ditumpuk, tapi biar beredar kan di tengah masyarakat, biar semua menikmati gitu. Itu satu. Yang kedua, jujur. Orang kalau tidak jujur terus tersandera tuh. Misalnya ya, dia punya kekuasaan politik besar, bisa apa saja, tapi dia tidak jujur, pernah korupsi. Dipegang. Kamu kalau main-main, saya pegang deh kamu. Oh, kasusnya kemerdekaannya habis. Kartu asnya udah dipegang. Dia tersandera itu namanya. Nah, itu kalau orang tidak jujur itu tersandera. Punya kekuasaan besar, tapi harus dia gadaikan bersama dengan harga dirinya, sehingga orang jadi tidak punya harga diri kan. Penguasa tapi tidak punya harga diri. Gitu. Mulai ngerem. Iya kan? Enggak, itu penting. Ya? Itu nasihat guru saya tadi. Jujur agar engkau tidak tersandera. Itu nasihat dari pesantren yang saya peroleh. Nah, kalau itu ya, kalau dalam kaitan dengan gaya hidup. Tapi memang kemudian yang terpenting kita itu harus menyesuaikan diri lah ya dengan situasi. Sehingga kita bisa seirama dengan kehidupan masyarakat. Jangan yang kamu ingin yang harus kamu kejar, tapi yang kamu butuhkan yang harus kamu capai. Itu kalau untuk fasilitas gitu. Iya, nah itu aja. Saya tuh merasa tertampar karena sebelum ini tuh kalau saya ngeliat hotel, kalau nggak bintang 3 tuh saya nggak masuk. Iya ya. Kalau diundang lalu di CD Hotel Melati nggak mau datang ya. Saya pindah sendiri biasanya. Tapi hari ini tuh saya diberi pelajaran sangat luar biasa. Terima kasih. Sekarang kau. Tapi ini ada satu tambahan pertanyaan soal penanaman akhlak di pesantren kan tadi sampean jelaskan. Seberapa penting pemimpin itu entah di tingkat desa sampai tingkat nasional untuk punya akhlak, seberapa penting? Ya nomor satu akhlak itu kan perilaku di dalam segala segi, perilaku yang baik di dalam semua segi. Berhadapan dengan orang kecil bagaimana, berhadapan dengan tugas begini bagaimana, itu semuanya akhlak. Berhadapan dengan alam bagaimana, itu sebabnya saya katakan ya tentu yang di pesantren itu berangkat dari hadis Nabi ya, bahwa nama bu itu ditamima makarim akhlak. Jadi akhlaknya dulu. Nah, oleh sebab itu di pesantren saya dulu diajari akhlak dulu kan. Bagaimana bangun bersama, toleran terhadap orang yang mandi sudah lebih dulu, kamu nunggu, dan itu kan antri gitu ya. Diajari begitu. Lalu jangan tamak, harus jujur. Itu mulai dari akhlak dulu. Yang lain tuh biasanya hafalan. Ya, hafalan belum dilogikakan. Belum sampai ya. Tapi kalau akhlak tuh dimasukkan di hati, kemudian yang dibaca-baca tuh hafalan ini apa gitu. Nanti baru pada tahap tertentu kalau bekal akhlaknya udah dianggap cukup, baru masuk ke logika-logika. Itu saya kira bekal pesantren yang diberikan kepada saya paling enggak lah ya, merasakannya begitu. Iya ya. Saya dulu tuh diajari akhlak dulu, ditempa akhlak dulu. Iya, di pesantren saya tuh. Iya kan? Kadang pelajaran ada yang nggak lulus, tapi kalau dia nggak pernah melanggar, lulus juga. Iya. Mengutamakan akhlaknya dulu kan. Tapi apa bedanya akhlak dengan etika? Akhlak, etika, moral itu sebenarnya substansinya sama ya. Substansinya sama. Ya kalau moral, akhlak itu bisa mengandung moral. Moral itu apa sih? Moral itu tuntunan tentang yang benar dan yang salah. Ya kan? Kalau etika itu tuntunan tentang yang baik dan buruk. Pada lebih pada estetiknya kan gitu. Nah, dia itu semua akhlak. Berarti harus kalau calon pemimpin harus punya akhlak, punya etika. Iya, punya etika. Harus punya etika dan moral juga. Moral juga karena moral itu menyangkut soal benar dan salah. Etika itu baik dan buruk.
Karena baik dan buruk itu tuh belum tentu terkait dengan benar dan salah. Ya, soalnya gitu kan, soalnya ada yang kepantasan bilang misalnya. etika nggak penting. Terakhir. Ini saya mau ngasih tahu sampean, ada beberapa teman kita rombongan wartawan ke Banyuwangi dulu lah. Oh, ke Banyuwangi dulu. Nginep di hotel. Oh gitu. Ya karena sini nggak cukup kali. Ya. Sampean yakin tuh di sini? Saya di sini aja. Malah seneng di sini kan. Ya, terima kasih, Prof. Ya, Kong, Mas Arif. Ya, salam ya mas saudara-saudara di Siap. Sumeneb sana. Ya. Sampean tuh seperti orang tua saya secara usia. Ya, jadi orang tua masih ada semua ya. Ada orang tua. Betul ya. Alhamdulillah. Salam lah ya sama orang tua. Gitu. Oke. Oke. Oke.